sore semuanya. Saya ucapkan selamat datang untuk peserta. Perkenalkan, saya Jeremy. Saya akan bertugas pada saat ini untuk menjadi pemandu sekaligus moderator jalannya Mahandraga Professional Sharing di sore ini. Acara ini diselenggarakan oleh Himpunan Teknik Geologi Mahandraga Universitas Pertamina yang pada edisi kedua ini mengangkat tema Optimizing Data Acquisition to Perform Geotechnical Analysis in Mining Industry, yang menghadirkan pembicara Bapak Novandri Kusuma Wardana. Pak Nova menyelesaikan pendidikan sarjana dan magisternya di Teknik Pertambangan dan Mineral UPN Veteran Yogyakarta. Beliau memiliki pengalaman dalam hal geoteknik, desain tambang, dan operasi. Saat ini beliau merupakan direktur di PT Geomine Bara Studio. Juga beliau merupakan anggota dari International Society of Rock Mechanics sejak tahun 2017. Dan hingga saat ini beliau memiliki concern khusus pada bidang geoteknik. Baik, sebelum kita melanjutkan webinar kita di sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Doa kita mulai. Ya, doa selesai. Para peserta, saat ini izinkan saya untuk membacakan beberapa mekanisme dan peraturan dalam webinar pada hari ini. Pertama, webinar ini akan dibuka oleh sambutan dari Bapak Misbahuddin, selaku dosen pengajar geologi teknik di Universitas Pertamina. Kedua, webinar ini berisikan sesi presentasi dari pembicara dan sesi diskusi tanya-jawab. Nah, sesi presentasi nantinya akan disampaikan oleh pembicara selama kurang lebih 50 menit, dan sisanya kita akan gunakan untuk diskusi dan tanya-jawab. Ketiga, kepada para peserta, sementara jalannya webinar ini dimohonkan untuk menonaktifkan mikrofon dan kamera demi kelancaran koneksi selama acara ini berlangsung. Kemudian keempat, apabila ada pertanyaan, silakan ketik nama _pertanyaan pada kolom chat Zoom. Pertanyaan bisa diberikan saat presentasi berlangsung maupun saat sesi diskusi dan tanya jawab dimulai. Nah, pertanyaan nantinya akan dijawab di saat sesi diskusi dimulai oleh pembicara. Kurang lebih itu saja peraturan dan mekanisme untuk webinar kita pada saat ini. Oleh karena itu, saat ini kita akan mengikuti sambutan dari Pak Misbahuddin. Selamat sore, Pak Misbah. Sore, suara saya Ya, jelas? jelas, Pak. Oke, ya. Oke. Baik, Pak Misbah, untuk waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih, Jeremy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ya, oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mahandraga, jadi Himpunan Teknik Geologi di Universitas Pertamina, yang telah melakukan serangkaian persiapan ya untuk professional sharing. Hari ini sesi kedua dan judulnya sangat menarik sekali mengenai geologi teknik di dunia pertambangan. Dan sore ini juga menghadirkan pembicara yang sangat keren, yaitu Pak Novandri Kusuma. Bagaimana kabarnya, Pak? Ya, Pak Novandri ini sering ini juga mahasiswa dari Universitas Pertamina, sering diskusi, banyak sekali dibantu oleh Pak Novandri karena pengalamannya sangat banyak ya. Di sini Pak Novandri Kusuma juga selain menjadi dosen di TNY juga adalah direktur dari perusahaan PT Geomine Bara Studio. Jadi sudah tidak perlu ditanyakan lagi ya, experience-nya sudah sangat banyak di bidang geologi teknik, terutama di dunia pertambangan. Adapun ini untuk geologi teknik sendiri, terkhusus di Universitas Pertamina, memang sudah diajarkan kepada tingkat 3, gitu, dan di sini sangat perlu sekali untuk mendapatkan sharing yang sangat banyak ya dari Pak Novandri Kusuma. Seperti itu aja pembukaan dari saya. Terutama saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Novandri berkenan hadir di dalam professional sharing ini. Dan untuk panitia Mahandraga juga semoga sukses terus untuk keberlangsungan sharing di sesi berikutnya. Dan untuk peserta, ini kesempatan yang sangat baik ya, karena jarang sekali acara yang seperti ini bisa kita
kumpulkan di waktu yang di masa pandemi seperti ini. Saya serahkan kembali kepada Jeremy. Terima kasih dan semoga lancar untuk keberjalanan profesional sharing kita hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Misbah atas sambutannya serta waktunya untuk hadir di sesi sharing kita saat ini. Baik, kita akan langsung saja masuk ke dalam sesi presentasi oleh Pak Novandri Kusuma. Selamat sore Pak Novandri. Ya, selamat sore Mas. Ya. Baik, saat ini saya persilakan Pak untuk memulai presentasinya. Baik, Ya, silakan. Ya, muncul. Ya, sudah muncul Pak. Oke. Ya. Ya. Baik, sebelumnya selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya aturkan adalah ucapan terima kasih kepada Mandraga Professional Sharing. Di sini adalah mahasiswa teknologi dari Universitas Pertamina. Ya, kebetulan saat ini beliau ada Pak Misbah dan kami juga belum lama mengenal, tapi kita sudah dikenalkan sebelumnya ya. Saya senang sekali untuk bisa hadir menjadi pembicara. Terlebih sebenarnya adalah sharing aja, sharing pengalaman dan kondisi ketika saya sudah pernah di lapangan. Nah, yang selanjutnya mungkin di sini kita akan discuss perihal mengenai optimizing data acquisition ya. Apa sih yang diperlukan di dalam konsep geoteknik untuk performa suatu data, baik itu data primer ataupun untuk hasil pemetaan ya. Karena interpretasi semua itu sangat memicu keberhasilan dan validasi dari kondisi di lapangan. Nah, pada dasarnya konsep di dalam geoteknik itu harus kenal dan tahu apa sih materialnya yang akan kita bahas, yaitu adalah batuan dan tanah. Pada dasarnya, intake rock ataupun batuan itu, massa batuan, itu pada kondisi tertentu dipengaruhi oleh gaya-gaya tertentu, baik itu internal maupun eksternal. Ya, secara mayor, kita tahu bahwa struktur geologi dan performa dari aktivitas tektonik itu sangat berpengaruh sekali. Yang kedua itu adalah proses terjadinya pembentukan batuan, baik dari sedimen maupun batuan beku. Nah, hal tersebutlah yang akan memicu dalam pemilahan serta pemilihan data, di mana kita akan mengacu berdasarkan dari akuisisi data secara geoteknik. Baik, selanjutnya di sini akan saya sharing untuk tahapan pertama, yaitu dari pendahuluan sendiri secara konsep geoteknik. Yang kedua itu adalah data akuisisi atau akuisisi data untuk khususnya di geoteknik. Yang ketiga itu adalah geotechnical mapping dan klasifikasinya, dan yang terakhir itu adalah konklusinya ataupun kesimpulan. Nah, pada dasarnya di dalam dunia pertambang itu dibutuhkan suatu sinergi antara regulasi serta investasi yang didapat, karena pada dasarnya di dalam tambang itu sifatnya adalah gambling. Kita tidak akan pernah tahu secara pasti, tidak akan pernah tahu secara jelas kondisi di bawah permukaan. Subsurface ini sangat tidak menentu karena kondisinya selalu berbeda. Posisi interpretasi di atas dengan kondisi surface selalu berbeda. Nicholas Barr selalu mengemukakan bahwa suatu lereng ataupun desain dari pertambangan, baik itu dari plan maupun desainnya, itu akan selalu berbeda. Selalu perbedaan itulah yang harus diantisipasi dengan desain yang matang, secara sistematik, secara reliable-nya. Nah, diperlukan suatu interpretasi, ya, interpretasi dari hasil perhitungan, secara analitik, secara numerik, secara kinematik, dan bahkan secara pendekatan di dalam lapangan sendiri. Nah,
Yang perlu diketahui secara jelas, secara pasti itu adalah sifatnya si material tersebut, yaitu batuan dan tanah. Untuk sifat fisik dan mekanik itu akan menjadi informasi yang sangat penting dan paling penting dalam kita mengakuisisi suatu data teknik. Nah, untuk teknik geologi sendiri biasanya akan selalu diajarkan bagaimana sih formulanya suatu bentuk batuan itu punya gaya ataupun tegasan-tegasan tertentu yang menyebabkan terjadi deformasi. Sama halnya dengan batuan yang ada di dunia pertambangan itu selalu berbicara mengenai deformasi, terjadi perpindahan dan sebagainya. Nah, supaya kita tahu sifat perilaku dari material tersebut, maka kita harus mengenal batuan tersebut. Nah, dengan cara apa? Yang pertama adalah kondisi investigasi itu bisa kita gunakan pada tahap di awal. Mapping, dengan investigasi, dengan adanya validasinya dengan pemboran dan sebagainya, itu adalah salah satu langkah supaya kita tahu dan mengetahui kondisi batuan tersebut. Nah, karena kondisi batuan itu di alam secara general tidak bisa kita samakan, maka ada perbedaan pendekatan. Sama halnya ketika kita suatu material yang akan kita hitung, maka kita harus perhitungkan pendekatannya, baik yang itu secara general maupun secara matematis. Nah, di dalam masa batuan itu pasti akan selalu ada pendekatannya heterogen. Pasti, karena apa? Material batuan yang semakin banyak, semakin berbeda-beda setiap lapisannya. Bahkan sifat serta perilaku berbeda, jaraknya itu 1 meter saja, itu sudah berbeda. Nah, oleh sebab itu akan muncul namanya pendekatan secara statistik. Ya. Kita bisa menggunakan korelasinya dari kriging ataupun universal kriging untuk mendekati suatu estimasi pendekatan massa batuan. Ya, ini pernah saya membukakan untuk estimasi kriging untuk mendekati estimasi kekuatan batuan. Nah, spesifik aspek dari geologi di Indonesia itu adalah adanya formasi batuan. Ada formasi batuan tertentu yang dominasinya dia itu sedimen ataupun campuran, dan dominasinya itu kebanyakan ada sedimen yang berharga, batu bara misalnya, maka kita harus mendekati suatu bentuk material tersebut, struktur tersebut, diketahui suatu perilakunya, kan kita harus tahu sifat detailnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah faktor eksternal, kegempaan, adanya faktor geologi yang secara dinamis dia akan bergerak dan sebagainya. Curah hujan yang tinggi ini akan memicu adanya durabilitas ataupun tingkat ketahanan suatu material terhadap melakukan ya suatu bentuk durability dari suatu material itu akan berbeda-beda. Ketika kita bicara masalah material tanah endapan dan tanah residu, itu akan berbeda sifat karena sama-sama walaupun material sudah lulus, sifatnya pun akan berbeda, pendekatan pun yang akan kita beda. Nanti akan muncul secara numerik perhitungannya itu pendekatan kriteria runtuhnya menggunakan siapa. Nah, yang selanjutnya itu sama yang tadi saya kemukakan adalah sebaran dari material bidang lemah ataupun dari aluvial itu sendiri. Karena pada dasarnya sebaran dan area bidang lemah tersebut kalau kita tidak ketahui, contoh saja, tidak usah jauh-jauh, area di input di area tambang itu cenderungnya adalah material timbunan ataupun di material outputnya. Nah, ketika ada longsoran, kita harus cari tahu apakah penyebabnya. Contoh misalnya ada bedding shear. Bedding shear inilah yang akan jadi pemicu bidang lemah. Nah, seberapa besar pengaruhnya kita akan ketahui secara statistik. Oke, saya lanjutkan. Baik, ini saya sedikit mengacu ke regulasi pemerintah ya, karena kita bicara mengenai kaidah ataupun aturan dalam perundang-undangan ya. Dasarnya itu berasal dari Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Di sana dikemukakan untuk pasal 9A dan pasal 141 itu menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Inilah sebagai dasar hukum ketika kita akan menerapkan dunia pertambangan, karena pada dasarnya di dalam dunia pertambangan itu
aspek yang paling penting adalah keselamatan, keamanan, dan produktivitas yang baik. Nah, selanjutnya turunan dari undang-undang tersebut, yaitu dari PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010, di mana pasal 16, pasal 21, dan pasal 35 dikemukakan mengenai pengawasan teknis pertambangan, pemasaran, serta pengelolaan minerba dan konservasi sumber daya alam itu harus berdasarkan aspek teknik pertambangan yang baik. Kembali lagi ke kaidah pertambangan yang baik. Ya. Terus turunan kembali dari undang-undang peraturan pemerintah tersebut, itu adalah Permen SDM nomor 26 tahun 2018, yaitu pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Di mana berdasarkan dari undang-undang tersebut, peraturan menteri dan peraturan pemerintah, itulah muncul aspek dari Kepmen ESDM nomor 1827 K/30 Men 2018, yaitu mengenai pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, merunut dari keputusan Menteri SDM nomor 1827 ini, semua aspek dunia pertambangan pasti akan selalu direpotkan dengan aturan tersebut. Kenapa? Pada dasarnya yang sebelumnya kita tidak melaporkan laporan geoteknik pada aktivitas eksplorasi, maka kita harus menunjukkan dan melaporkan perencanaan geotekniknya. Bahkan tidak hanya semata dari perencanaan geoteknik, yaitu dengan adanya statistik data, di mana ada random data, suatu pengujian laboratorium yang bisa digunakan untuk memprediksi seberapa besar sih tingkat adanya longsor yang terjadi. Jadi kita bisa mengasumsikan dengan data yang diperoleh, kita bisa memprediksi suatu saat ketika sudah kita bisa mengambil berapa persen longsoran tersebut. Nah, menginjak ke data akuisisi, di mana data akuisisi ini yang bisa kita ambil itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah field test itu sendiri. Field test ini bisa dalam beragam kondisi, yaitu pada saat investigation kita bisa menggunakan data pada saat kita investigasi, yaitu pada saat di awal eksplorasi atau pada saat terjadi longsoran untuk menjadikan data analisis balik dan sekaligus data statistik. Di mana field test dan statistik ini kontribusinya adalah untuk suatu prediksi, untuk perencanaan, untuk memperhitungkan seberapa besar kontinuitas perencanaan geoteknik tersebut. Nah, kalau bicara masalah akuisisi data, di sini ada flowchart akuisisi data, proses yang dikemukakan sama Mas Bar, di mana fast mapping berdasarkan fotogrametri yang digunakan sebagai data fundamental ataupun primer itu memiliki kontribusi yang besar. Pada dasarnya, ketika kita melakukan fast mapping tidak bisa menggunakan manual, maksudnya kita bisa menggunakan fotogrametri. Ya, saat ini kan sudah banyak drone yang digunakan. Kita bisa menggunakan LiDAR. Nah, di mana LiDAR dan drone tersebut memiliki kapasitas untuk bisa memetakan suatu area yang tidak bisa kita jangkau. Contoh saja di area-area ataupun yang terlalu besar vegetasi dari tumbuhan tersebut. Nah, selain daripada fast mapping, ada aktivitas drill core, ya, di mana drill core tersebut digunakan untuk menginterpretasi kekuatan batuan, nah, di mana kita akan memprediksi suatu lereng tersebut aman atau tidak. Asesmen yang dikemukakan sama Niklas Bar ini berkesimpulan terhadap kondisi operasi, data analisis, visualisasi untuk memprediksi suatu bentuk optimalisasi dan visualisasi itu sendiri. Nah, seluruhnya itu tidak meninggalkan suatu bentuk statistik. Ya, di sini tidak meninggalkan aspek statistik. Ya. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, ada keberagaman korelasi terhadap titik terhadap geoteknik itu sendiri.
ya. Kita bisa menggunakan kriging yang awalnya hanya untuk menduga sumber daya dan cadangan, kita bisa memprediksi untuk mengestimasi kekuatan massa batuan, ya, prediksi seberapa besar kekuatan massa batuan tersebut, ya, dengan menggunakan data statistik. Selanjutnya, ya, pada data akuisisi untuk kepentingan tertentu, yang paling penting itu ada 4 aspek tersebut, yaitu yang pertama adalah geotechnical drilling, ya. Pada saat pemboran, pada saat eksplorasi, ataupun kita bisa menggunakan SPT ataupun menggunakan drilling pada umumnya untuk mendapatkan informasi bawah permukaan. Yang kedua adalah laboratory activity, di mana pengujian laboratorium ini baik itu tanah dan batuan yang bisa digunakan dalam interpretasi dan akuisisi data geoteknik. Nah, semisal seperti ini, ketika kita mau menduga suatu kekuatan lereng yang akan kita buka, yang kita kupas, maka kita harus mendapatkan informasi bawah permukaan dari data laboratorium. Ada beberapa aspek mekanik dan fisik yang harus kita ketahui, di mana aspek fisik dan mekanik tersebut punya output parameter tertentu yang bisa dijadikan parameter pengujian. Salah satunya adalah kohesi dan sudut gesek dalam, di mana P dan C tersebut sebagai fundamental parameter, ya, contohnya seperti itu. Itu yang lebih gampang dalam memahami. Yang ketiga itu adalah geotechnical mapping. Untuk geotechnical mapping ini pada kondisi tertentu kita akan tahu secara kinematiknya arah longsorannya kemana, terus bagaimana bentuk longsorannya, apakah terjadi longsoran bidang, kecil, ataukah ada longsoran yang lain. Nah, itu yang bisa kita prediksi. Yang terakhir itu adalah untuk back analysis. Pada dasarnya untuk mengakuisisi data back analysis itu ada 2 kondisi. Yang pertama adalah menggunakan data kekuatan residu dari material, ya. Data kekuatan residu material, data dari hasil pengujian laboratorium, terutama di geser, ya. Baik itu di geser langsung ataupun yang direksial. Nah, yang kedua based on monitoring, ya. Jadi dari monitoring kita akan tahu seberapa besar kekuatannya, terus pergeserannya atau deformasi dan displacement-nya, barulah kita akan membuat namanya back analysis. Pada kondisi tersebut kita bisa menggunakan. Nah, pada mapping geologi teknik itu bisa berdasarkan dari karakteristiknya dan klasifikasinya. Tentunya kita sangat paham dan ketahui bahwa klasifikasi massa batuan bisa kita gunakan bermacam-macam. Ada RMR, ada geosistem, dan ada berbagai macam klasifikasi yang lain. Namun untuk hal-hal tertentu kita bisa menggunakan secara detail, yang sepele ya bisa menggunakan mappingnya berdasarkan kinematik tersebut. Nah, tujuannya di mana kita untuk mendapatkan atau mengumpulkan informasi bawah permukaan dari batuan dan tanah, supaya kita bisa memperhitungkan secara analitik dari parameter-parameter judgment atau untuk menjustifikasi suatu kekuatan massa batuan. Ya, salah satunya di sini adalah bidang discontinue atau panjangnya bidang discontinue, yaitu berkaitan dengan adanya sesar, ada bidang geser, adanya join atau pekat, dan kondisinya itu harus diperhitungkan up and down. Nah, kontribusinya kita nanti bisa memperhitungkan baik itu deep direction ataukah pakai menggunakan trend plan, sama saja. Nah, untuk akuisisi data geoteknik, kontribusinya itu apa sih yang harus kita perlukan, apa saja yang perlu kita dapatkan, apa saja yang perlu kita cari tahu. Yang pertama itu adalah pada aspek apa yang kita berbicara tersebut. Ketika kita suatu kondisi tertentu, ya, investigasi misalnya, kita mau eksplorasi suatu
bahan galian, baik itu komoditas batu bara maupun mineral dan biji, kita harus tahu dulu batuan tersebut apa saja kondisinya, informasinya. Ya, yang pertama itu adalah stratigrafinya, formasinya, terus litologinya apa. Kalau bisa lebih detail stratigrafinya, ya itu lebih baik karena data komponen geologi yang secara detail itu akan menambah informasi dan parameter secara mendetail. Ya. Karena ketika kita sudah mendapatkan informasi yang detail, akan semakin banyak. Terkadang perusahaan itu punya banyak data, saking banyaknya data tidak mampu mengolah dan tidak sanggup mengolah dengan adanya target produksi, ya seolah-olah setiap waktu dikejar-kejar target produksi untuk produktivitas tertentu, ya itu salah satunya bisa jadi acuan kenapa kurang maksimal dalam memperhatikan aspek geologi teknik tersebut. Nah, di sini data akuisisi yang pertama, di mana kondisi yang digunakan ataupun data yang digunakan itu adalah dari lokasi tersebut. Kita harus tahu lokasinya di mana, titik pengambilan sampling itu ada di mana. Ya, sama halnya dengan kondisi tertentu, ketika kita ngambil sampel dengan kedalaman pit bottom nantinya sudah ada target, kita harus tahu samplingnya seberapa dalam satu lubang untuk mendapatkan uji laboratorium selain adanya pengujian untuk sumber daya. Nah, yang kedua, alangkah lebih baiknya kita membuat sketch atau sketsa, di mana sketsa tersebut akan selalu memperhatikan aspek geologi, ya, secara teknis itu akan lebih memberikan banyak informasi. Yang ketiga, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa deskripsi dari masa batuan itu akan sangat penting untuk mendapatkan informasi, ya, karena ini semua akan berdampak terhadap informasi geologi, ya, seperti contohnya adalah tipe dari litologinya, warnanya, derajat pelapukan atau ketahanan dari material tersebut, perkiraan dari kekuatan massa batuannya ataupun nilai tekanan. Pertanyaan adalah, ketika kita mendeskripsinya material batuan ataupun tanah, bisa nggak Pak kita mendeskripsi kekuatannya ataupun mengestimasi kekuatannya? Ya, kita ada alat untuk yang portable, ya. Kita bisa menggunakan alat Smith Hammer, bisa menggunakan beberapa alat yang bisa portable, bisa dapat informasi langsung secara in situ di lapangan. Nah, yang selanjutnya jangan pernah dilupakan aspek struktur geologi, di mana aspek struktur geologi inilah yang akan berkontribusi terhadap adanya tingkat keamanan dari lereng tersebut, ya. Salah satunya adalah fault, join, ataupun fault itu sendiri. Terus orientasi dari bidang discontinue, ya, kemiringan dari suatu material isian, contoh saja material batuan beku yang punya material filling dengan menggunakan dengan adanya kuarsa dan sebagainya, ya, itu salah satu parameter yang sangat umum terjadi. Nah, ini salah satu contoh saja yang saya gunakan, ya. Mungkin teman-teman semuanya sudah sangat familiar di mana geotechnical mapping itu ada beberapa tools yang bisa digunakan, yaitu ada kamera, ada kompas geologi, ada keyboard, ada palu geologi, dua-duanya, ya. Ada alat tulis dan sebagainya, harus selalu dibawa. Lantas selanjutnya berkaitan sama form ini lebih fleksibel, ya, karena ini yang saya acu berdasarkan ISRM, Suggested Method, untuk yang kriteria fast mapping, di mana deskripsi tersebut akan menggambarkan kondisi massa batuan, baik itu bidang discontinue dari sisi minor dan bidang discontinue dari sisi mayor. Beberapa aspek parameter yang digunakan adalah deskripsinya, material batuannya apa,
Selanjutnya adalah tingkat pelapukannya, seberapa persen. Terus kekuatannya dari bidang, terus blok dari bidang tersebut. Selanjutnya adalah GSI atau Geological Strength Index. Nah, selanjutnya adalah filling material dan bisa ditambahkan groundwater. Groundwater ini kondisinya adalah ketika lereng sudah terbuka. Baik untuk minor maupun mayor, ketika sudah terbuka lereng, kita bisa menginputkan parameter tersebut. Salah satu yang paling fundamental itu adalah dari kekasaran suatu bidang discontinue. Dulu Nick Barton menggunakan parameter kekuatan tertentu dari bidang lemah tersebut untuk mendeskripsikan suatu pendekatan kriteria runtuh. Ya. Barton dan Bandis menggunakan tersebut untuk mendeskripsikan pendekatan kekuatan runtuh. Jadi bisa dijadikan acuan. Ya. Data itu sangat penting sekali. Nah, ini adalah satu contoh, tidak saya sebutkan page-nya ya, tapi ini adalah contoh saja beberapa bentuk lapisan ataupun litologi yang ada di mana sudah terjadi pemboran dan interpretasi. Data yang digunakan itu adalah data pemboran dan data logging untuk mendapatkan validasi hasil geolistrik atau pemboran kegiatan geofisika. Ya, itu adalah untuk performa dari mapping itu sendiri. Ya. Terus kita harus menginterpretasi dari stratigrafinya. Ya. Kalau lebih baik kita bisa mengidentifikasi masa batuannya itu, terutama di batu bara. Ya. Nah, selanjutnya dari parameter itu nanti akan ada komposisi laboratorium dan akan jadi parameter inputan untuk mechanical sama physical properties sekaligus statistik data. Nah, ini adalah salah satu lereng ya, yang ada di tambang yang kelihatannya untuk ukuran single slope ini sangat tinggi, ya, batuan sedimen, terutama banyak terjadinya bidang lemah ataupun rekahan-rekahan, dan sebenarnya akan memicu adanya longsoran. Ya. Ini sangat-sangat sekali kemungkinannya dengan kemiringan yang lebih dari 45 derajat. Ya, tingginya kurang lebih sekitar 15 meter. Ya. Yang saya garis atau saya coret ini adalah batas litologi dan adanya faktor pelapukan, ya, batuan yang lapuk dan fresh. Kalau yang fresh ada di belakang. Ya. Nah, selain dari objek mapping, ya, pada kondisi tertentu, di sana sudah ada alat in situ ya di laboratorium. Kita memperkirakan mendapatkan informasi kekuatan massa batuan dengan yang di laboratorium. Namun di lapangan kita bisa memperkirakan estimate dari strength material tersebut, yaitu dengan menggunakan Smith hammer. Beberapa tipe dari Smith hammer ini cukup banyak ya. Ada tipe N, L, NL, dan R, karena Smith hammer ini tidak hanya digunakan untuk batuan, namun juga untuk beton. Ya. Jadi ada klasifikasinya tertentu, kekuatan materialnya berapa MPa. Nah, suatu contoh ketika dia terjadi pembacaan dengan density yang itu adalah 25 kN per meter persegi, ya. Dengan Smith hammer nanti kita plotkan angkanya ini, ya, dalam suatu grafik. Dalam pembacaannya itu kondisinya horizontal, kondisinya miring, kondisinya miring dengan kemiringan 45 derajat dan vertikal itu akan berbeda, ya. Maka muncul nilai bedding untuk slope-nya dengan kekuatan material kisarannya adalah di sini 34 megapascal. Nah, aspek dari geotechnical mapping berkaitan dengan tadi pemetaan di permukaan, kita bisa menggunakan scanline, yaitu
aspek pemetaan berdasarkan bidang lemah sepanjang bidang pengukuran kita. Ya, saya mengutip atau menyodor dari suggested method di SRM 1981, ya, itu terkait dengan spacing, di mana block size yang saya gunakan ini bentuknya kubus, ya anggap saja ukurannya adalah 1 meter kali 1 meter kalikan 1 meter, jadi 1 meter kubik. Ya, asumsinya adalah bidang lemah tersebut menerus atau tidak, seberapa besar kemiringannya, terjadi perbedaan atau alfa dan betanya berapa derajat. Ketika kita mengukur dengan kondisi ukurnya ini lurus horizontal 0 derajat atau ada kemiringan, karena ada perbedaan spasi dan perhitungan secara numeriknya. Nah, untuk block size tertentu kita harus memetakan adanya joint set family. Di mana joint set family kita bedakan kelasnya. Misal saja saya taruh contoh joint set family A itu terjadi spasinya masing-masing rata-rata sekian. Terus joint set family B sekian spasi meter. Joint set family C. Nah, ketika kita sudah memperhitungkan joint set family tersebut, kita perhitungkan secara analitik dengan menyodor dari perhitungan tersebut, kita bisa menduga kelas dari batu tersebut. Recovery-nya berapa persen? Kita bisa menggunakan hal tersebut. Nah, selain menggunakan drilling, kita bisa menggunakan hal tersebut. Nah, ini adalah determinasi atau penentuan dari bidang untuk pengukuran scan line. Kondisi normal ini adalah jarak, ya, jarak bidang lemah terhadap bidang lemah yang lain yang sejajar ataupun searah, ya, itu yang diperhitungkan yang pertama. Nah, itu satu joint set family. Nah, ini adalah salah satu reporting yang kebetulan saya coba share ke teman-teman semua. Ketika kita sudah tahu stratigrafinya, kita sudah tahu station location-nya, kita sudah tahu materialnya apa saja, kita sudah tahu strength estimate-nya berapa, maka kita bisa masukkan ke dalam suatu sheet ataupun data. Untuk data tersebut kita bisa bentuk seperti ini, ya. Area tertentu kita bisa plotkan bit X1, bit X2 dan sebagainya. Nah, secara profil bahwa material tersebut nanti akan dijadikan acuan analitik dan numerik. Nah, data yang kita dapatkan di sini kita bisa gunakan untuk pendekatan secara statistik, baik itu statistiknya secara inferensial ataupun berdasarkan dari statistik kriging tadi yang saya sampaikan di depan tadi, ya. Nah, melakukan dari geotechnical mapping kita bisa mengutip dari Hook and Brown, ya. Di slide tersebut saya gambarkan ada dua nilai GSI, di mana GSI yang sebelah kiri itu oleh Hook and Brown 2000, ya. Yang sebelah kanan ada modifikasi terhadap kondisi, ya. Ada kondisi empirik yang digunakan, yaitu si Ulusai sama Chai 2007, di mana kondisi yang membedakan itu adalah klasifikasinya. Kalau di dalam strukturnya itu yang berbeda, pada kondisi grafik yang sebelah kanan, ini kondisinya adalah surface condition-nya. Bagaimana dia memperhitungkan rate-nya. Lanjutkan. Nah, variasi dari mapping tersebut secara geoteknik, bahwa observasi kita sebagai data masukan utama, ya. Scanline itu jadi acuan utama, jadi parameter utama, jadi identifikasi utama. Selain itu kita juga akan menduga atau adanya kondisi air tanah, ya.
air tanah tersebut ketika mengisi material bidang lemah, maka dia akan jadi faktor terjadinya longsoran, faktor adanya bidang lemah. Ya. Itu otomatis menjadi pemicu. Ya. Karena di dalam air tanah itu pasti akan adanya tekanan air pori. Ya. Nah, kalaupun di dalam pendekatan geoteknik itu tidak menggunakan observasi muka air tanah, maka kita bisa menggunakan asumsi bukit baik. Ya. Variasi dari ketinggian muka lereng terhadap ketinggian air tanah itu bisa kita perhitungkan. Ya, kita perhitungkan secara kinematik, numerik ya, numerik nantinya, ataupun berdasarkan dari empiriknya. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah variasi dari joint shaft family ya. Joint shaft family ini jadi kontribusi utama karena semakin banyak bidang lemah yang berkontribusi di situ, banyak ditemukan, ya otomatis itu harus diwaspadai. Apakah nanti deformasinya seberapa, dan itu harus ada konsep monitoring nantinya. Nah, merunut ke bidang air tanah tadi, di sana mungkin bisa terjadinya seepage atau kondisi adanya rembesan. Rembesan ini tidak hanya sekedar yang keluar secara detail, maksudnya airnya mengalir secara deras, tidak. Bahkan yang lembab saja itu akan jadi pemicu. Lama-lama lembab, lama-lama akan berubah menjadi deras. Ya, jelas konsepnya di dalam air tanah. Nah, selanjutnya dengan adanya perubahan cuaca, dengan adanya kondisi air, curah hujan yang tinggi, maka otomatis akan memicu adanya pelapukan. Nah, ini adalah beberapa variasi terkait dengan nilai GSI yang beberapa kami lakukan mapping ya. Ada identifikasi berdasarkan kondisi di lapangan, yaitu nilai GSI 50-60 di gambar A. Gambar B itu adalah di nilai GSI 35-45. Yang sebelah kiri bawah itu adalah GSI nilai 10-20 karena dia masuk ke laminnya. Ya. Yang terakhir adalah sebelah kanan bawah, GSI nilainya 30-35. Kondisinya berbeda-beda, sama-sama punya bidang lemah, sama-sama punya join yang saling berpotongan, namun berbeda nilai GSI-nya cukup signifikan. Apa sih yang menyebabkan klasifikasi yang dipakai? Oke, baik. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan di depan, bahwa aspek geoteknik ini akan sangat berpengaruh terhadap adanya kegiatan modeling, ya, modeling, terus perhitungan analitik dan numeriknya. Jadi perlu dipertimbangkan aspek selain aspek biologi dan matematisnya, yaitu adanya aspek statistik, ya, di mana spasial variabilitas, ya, tingkat keberagaman dari suatu bentuk material, ya, akan semakin berpengaruh. Contoh saya tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa batuan yang berjarak 1 meter saja itu sudah berbeda sifatnya, sudah berbeda kekuatan massa batuannya. Nah, pada aktivitas yang saya sampaikan di depan, itu adalah kegiatan pemboran untuk eksplorasi dan geoteknik dari semua aspek titik lubang bor yang diambil. Ini akan memperhitungkan perbedaan kekuatan. Contoh saja gambar yang ada di depan, yaitu box core yang ada di atas itu batuannya pecah-pecah. Nah, melihat dari kondisi tersebut, maka otomatis nilai core recovery-nya sangat rendah sekali. Nah, berbeda dengan kondisi yang di bawah, ternyata batuannya itu sangat bagus. Maksudnya, cara core recovery-nya cukup besar, ya, dengan dia melihat tingkat keutuhan material tersebut. Nah, yang di bawah itu ada fenomena core disking. Mungkin yang berkontribusi ataupun berperan di dunia pertambangan
mineral dan biji akan sangat familiar dengan adanya core disking. Kenapa? Karena adanya core disking itu memicu adanya tegangan yang sangat tinggi. Jadi kalau ada core disking atau batuan yang terbuat seperti contoh tersebut, maka dia mengidentifikasikan bahwa di area tersebut itu besar sekali tegangannya, baik itu yang bekerja dari tegangan sigma 1 ataupun tegangan utama, prinsipal mayor, ya, prinsipal mayornya, maka kondisinya akan sangat berbeda dengan yang tidak ditemui adanya core disking. Nah, fenomena tersebut perlu diantisipasi dengan adanya penunjukan bidang lereng yang tidak terlalu curam, cukup landai saja, ataupun tinggiannya, geometri lereng tersebut. Ya. Secara jelas bahwa lereng yang digunakan itu akan memicu adanya elemen-elemen struktur utama, ya, salah satunya adalah core disking tersebut. Nah, elemen struktur utama tersebut itu akan berkontribusi terhadap keamanan, terhadap faktor dari tingkat keamanannya material tersebut, ya. Ketika lereng sudah dibuka, sudah digali, maka otomatis dia akan terjadi faktor ketergangguan. Nah, nantilah muncul namanya distribusi tegangan ketika dia sudah digali, baik itu lereng ataupun lubang yang lain, bukan yang lain, maka akan adanya tegangan terganggu, ya, tidaklah terganggu. Jadi otomatis tegangan itu akan mengarah ke bidang lereng, itu sebabnya deformasi terjadi, displacementnya terjadi. Nah, nanti untuk mengantisipasi tersebut perlu adanya namanya monitoring. Monitoring di sini untuk mengantisipasi. Ya. Pada saat sekarang zaman sudah canggih, ya, di mining industry pasti sudah mengenal namanya slope stability radar, di mana slope stability radar tersebut bisa digunakan secara real time, ya, kita tahu bahkan kapan dan di mana dia akan longsor tahu, sudah tahu. Ya. Saya tidak jualan, ada beberapa partner dari slope stability radar, yaitu bisa dari pakai GoPro ataupun dari DNV. Itu ada beberapa tambang besar yang menggunakan, salah satunya yang dulu saya tempati adalah menggunakan GoPro, ya. Nah, itu bisa diketahui secara real time, ya. Nah, selain dari faktor mayor, ya, itu bisa diantisipasi minor strukturnya juga perlu diantisipasi. Bidang lemah yang di sepanjang lereng, di sepanjang area penggalian itu juga perlu diantisipasi. Ya. Jangan sampai hal tersebut disepelekan. Karena faktor minor itu menjadi jembatan utama adanya deformasi yang besar. Ya. Nah, di bawah ini Einstein dan Becker mengungkapkan mengenai spatial variability effect, ya, di mana Einstein dan Becker ini akan berbicara mengenai joint network, ya, macam-macam. Secara statistik dia akan berbicara mengenai spatial variabilitas, ketidakpastian akibat pengukuran, ya, terus ketidakpastian karena model dan penghapusan terhadap beberapa gaya dan tekanan yang ada. Nah, faktor yang dikemukakan itu disadar oleh Stefan 2008, yaitu mengenai faktor lereng, ya. Sumber ketidakpastian itu adalah kekuatan. Nah, kalau lereng kita bisa memperhitungkan adanya kalau umur tambang tersebut panjang, ya, maka kita bisa memperhitungkan kekuatan jangka panjangnya, ya, kekuatan jangka panjangnya. Terus kalau untuk geometri, ya, kita bisa mengestimasi berdasarkan dari topografi, sumber geologi, dan kondisi air tanahnya. Untuk karakteristik secara informasi, kekuatan material dan kekuatan dari hidrolik air, ya, itu bisa memicu adanya karakteristik tertentu. Untuk beban, ya, pada dasarnya tegangan ini akan ada dua kondisi. Yang pertama itu adalah tegangan in situ ini sendiri dan tegangan karena distribusi, ya, ataupun induced stress, ya.
Terus ketika kita modelkan suatu bentuk lereng, itu ada kontribusi secara statistik, baik itu dari kontribusinya kesalahan dalam bias ataupun fluktuasi statistik, ya, pengambilan sampling yang kurang tepat, memenuhi syarat, kurang memenuhi syarat. Pada dasarnya untuk pengambilan sampling syaratnya secara statistik itu minimal sampling itu adalah 30 sampel, ya. Asal memenuhi 30 sampel itu sudah masuk kriteria. Namun untuk menghemat, karena namanya kita tahu bahwa pemboran itu tidak murah, ya, mahal sekali, maka otomatis ya, kita menggunakan pendekatan statistik. Nah, pendekatan statistik ini kalau tidak tepat, maka akan terjadi kesalahan bias. Nah, ini yang menyebabkan ketidakhandalan dalam memodelkan suatu model numerik itu sendiri. Nah, ini adalah salah contoh aja. Saya menggunakan mechanical properties, yaitu adalah UGS, uniaxial ataupun unconfined, ya, sama-sama kuat tekan, ya. Yang satu kuat tekan bebas, yang satu kuat tekan uniaxial. Ya. Ini akan berbeda kondisinya ketika terjadi anisotrop, perbedaan, ya, perbedaan, ya. Beberapa kondisinya itu akan menjadi sangat signifikan ketika material itu masih fresh, masih utuh, dengan berbeda yang seperti ini, anisotrop. Nah, pendekatannya pun juga akan berbeda ketika kita memperhitungkan suatu bentuk kekuatannya. Ya. Semakin besar kekuatannya, maka akan semakin besar pula tegangan yang bekerja. Nah, ini seperti tadi yang saya sampaikan, untuk pendekatannya kumulatif itu mendekatkan bahwa peluang karena tidak pasti dalam perhitungan itu karena akibat dalam pengujian. Ya, salah satunya muncul adalah parameter geser, yaitu adalah kohesi dan sudut geser dalam friction angle, di mana faktor pengisi dari parameter tersebut akan berkontribusi terhadap tegangan normal, kekasaran dari bidang lemah tersebut atau joint roughness-nya, ya, seperti punyanya Thornton. Terus derajat pelapukan atau degree of durability atau withering. Nah, yang keempat adalah kekuatan dari bidang lemah itu sendiri. Ya. Jadi kalau bidang lemah itu kita bisa dapatkan informasi kekuatannya, maka akan lebih baik sekali. Dan yang terakhir itu adalah adanya kelembapan sekaligus tekanan dari air, baik di sini adalah tekanan air pori ataupun karena ada fluktuasi ketinggian muka air tanah. Sama halnya di dalam material, ketika material itu fresh ataupun sudah terganggu karena akibatnya adanya struktur, maka dia akan jadi Nah, ini adalah ketidakpastian model numerik, ya, model analitik, ya. Dulu kita belum mengantisipasi mengenai perihal probabilitas, di mana probabilitas itu kita akan bicara FK di area lereng ini yang kita mapping, ternyata FK-nya itu di atas satu semua, 1, sekian atau 1,32, ya. Kalau kita plotkan pada kondisi tertentu di bawah FK yang lebih dari 1 itu ada yang longsor, ada yang tidak stabil. Nah, ini mendeskripsikan bahwa atau menyimpulkan bahwa tidak semua nilai FK itu jadi patokan secara mendasar. Jadi otomatis akan menyebabkan perbedaan secara spasial. Apakah dia itu FK-nya jadi acuan atau tidak? Tingkat kehandalannya, tingkat kepercayaannya berapa persen? Deviasinya inilah yang memicu adanya perbedaan. FK tinggi namun tetap longsor atau FK rendah tapi aman. Nah, ini yang jadi polemik di dalam aspek geoteknik itu sendiri. Nah, kenapa bisa seperti ini? Tentunya teman-teman sangat paham bahwa di dalam material batuan, baik itu batuan sedimen, batuan beku, tidak selamanya distribusi material itu selalu seragam, ya, tidak selalu uniform. Secara statistik ada beberapa distribusi nilai material itu berbeda-beda, ya. Tidak semuanya, ya. Saya mengutip dari rangkaian disertasinya Bapak
Mas Agus Ahmad Azizi, ya, beliau mengatakan bahwa tidak semua batuan itu punya distribusi statistik yang sama, normal, uniform, ataupun sama. Ada yang lebih normal, ada yang beta, ataupun log normal, dan sebagainya, atau naik eksponensial. Ya. Karena tergantung dari kondisi material tersebut. Ya. Baik dari kuat tekannya, kuat geser, dan sebagainya. Jadi inilah yang menyebabkan kecenderungan ketika kita memperhitungkan FK yang kita pakai untuk area-area tertentu, itu adalah aman 1,3. Jangan berbicara aman ketika kita menggunakan dasarnya hanya FK saja, tapi kita harus tahu seberapa besar nilai FK itu 1,3, seberapa besar yang longsor. Nah, itulah kita akan muncul namanya grafik seperti ini. Nah, pada aspek kesetimbangan, ya, baik itu kita menggunakan finite element, mau menggunakan finite difference, mau menggunakan kesetimbangan batas, mau menggunakan distinct element, sama saja. Yang penting adalah aspek uncertainty atau ketidakpastian inilah yang harus diakomodir. Salah satunya ketika kita memprediksi suatu nilai FK itu adalah aman, angka 1 di sini aman, maka yang bergeser ke arah sebelah kanan itu dianggap sangat aman. Namun realitanya ketika kita merujuk pada grafik tersebut, FK di bawah 1 itu ada yang aman dan FK di atas 1 ternyata tidak aman. Inilah yang perlu diperhatikan. Nah, dulu sebelum munculnya Capman ESDN 1827 ada berbagai spekulasi dan pendekatan, ya, dari engineer, dari forum geotechnical, bahwa kita mengacu beberapa persentase nilai probabilitas kelongsoran. Ya, ini justifikasi deskripsinya berdasarkan SRK Consulting. Ya. Kalau PK itu kurang dari 5%, ya, artinya adalah lebih besar 1,3 itu FK-nya aman di atas 95% dan 5% itu adalah tidak aman, maka deskripsi dari SRK itu adalah lereng kritis di mana kelongsoran mungkin akan mempengaruhi operasi produksi dan keselamatan dari industri tambang tersebut. Nah, sama halnya saya bergeser ke Stacy 2009, ya. Stacy and Reed ini mengukuhkan untuk kategori lereng yang dia kondisinya itu tunggal atau single bench, multi bench atau interam, ya, dan overall slope ataupun keseluruhan. Ini kategorinya ada berbagai macam dari rendah ke tinggi, ya. Kenapa di sana mengakomodir FK minimum untuk statik dan FK minimum untuk dinamik serta nilai probabilitas kelongsoran untuk nilai PK tertentu, ya, di bawah 1. Kenapa harus di bawah 1? Oke. Nah, FK statik itu perlu dipertimbangkan bahwa FK statik ini pada kondisi tidak ada gangguan secara seismik, ya. Berdasarkan kondisi tidak adanya tegangan pengganggu atau seismik pengganggu, itulah FK statik. Apabila FK dinamik itu adalah adanya gangguan tidak hanya karena aktivitas geologi, namun kita bisa mengasumsikan karena adanya aktivitas blasting, getaran dari alat, getaran dari pergerakan penggalian dan sebagainya, atau bahkan adanya multi blasting. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Nah, nilai maksimum dari FK tersebut itu dibatasi seberapa persen dalam dia mendapatkan nilai PK. Ya, misal aja contoh ketika kita menggunakan FK tunggal, maka tidak ada batas minimum untuk FK yang dinamik itu sendiri. Nah, di mana minimum FK-nya untuk PK itu adalah 1,1 statik dan PK-nya adalah 25%. Ya. Artinya adalah FK-nya itu harus 1,1 di atas 50%, ya, atau maksimum 50% saja. Karena yang di bawah 1,1 itu pasti akan longsor. Seperti itu. Ya. Terus kalau untuk multi bench, baik itu yang rendah, sedang maupun tinggi, kategori keparahannya, ya, bisa kita asumsikan bahwa nilai
paling maksimum di sini adalah 25% untuk yang kategori rendah. Kenapa yang di sini kategorinya rendah adalah 25% dan nilai FK-nya statik itu rendah? Ya, karena adanya perubahan pergeseran kekuatan nantinya. Ya, ketika kita mendistribusikan satu model, ya, maka kita punya batasan. Semakin besar, maka itu semakin toleransinya semakin tinggi. Ketika PK-nya itu semakin kecil, maka kita coba batasan semakin sedikit pula kemungkinan harus longsor. Nah, itu harus diantisipasi dengan kehandalan dari pemodelan tersebut. Oke, ya ini based on Capman ESDM 1827 seperti yang tadi sudah tertulis di depan bahwa diakomodir oleh kita di pemerintah Republik Indonesia itu berdasarkan jenis lerengnya sama, yaitu lereng tunggal, interam, dan lereng keseluruhan atau overall slope. Dari tingkat dampak kelongsoran itu adalah dari rendah ke tinggi dengan FK statik dan minimum untuk dinamis itu adalah sama seperti yang tadi. Ya. Jadi perlu antisipasi yang besar untuk memperhitungkan hal tersebut. Oke, di mana kondisi asesmen longsor itu ada beberapa kajian ya. Ini yang saya sadur dan kontribusinya terhadap penelitian riset saya ke depan ya. Yang pertama itu adalah investigasi lapangan ya, dan korelasinya terhadap pengujian laboratorium tentunya. Nah, dari situlah akan muncul namanya distribusi data. Nah, distribusi data inilah yang akan kita perhitungkan aspek normal, log normal, beta, gamma, dan sebagainya. Karena pada dasarnya hasil pengujian laboratorium, distribusi data itu tidak selamanya normal, berarti sama semua. Ya. Nah, dari hasil distribusi data, maka kita bisa mendapatkan representatif data distribusi, baik itu data dari mechanical ataupun dari data fisikalnya sendiri. Nah, seberapa besar tingkat dari deviasinya, ya, itu akan menyebabkan adanya kehandalan model nanti dalam perhitungan FK itu sendiri. Nah, ketika sudah terjadi perhitungan FK, maka kita harus memperhitungkan secara statistik, yaitu terhadap faktor probabilitas kelongsoran atau PK-nya. Nah, probability of failure itu akan menjadi tolok ukur dalam perubahan geometri dan dimensi dari perhitungan lereng tersebut. Kalau kita merunut dari hasil penyelidikan ini, ya, diagram ini adalah cakupan asesmen risk evaluasi dari atau analisis risiko terhadap kemungkinan adanya longsor pada saat di perencanaan geoteknik ataupun pada saat sudah terjadi produksi. Karena kita pada dasarnya harus mengontrol atau mereduksi atau menghilangkan adanya risiko tersebut, terjadinya longsoran, menyebabkan kehilangan nyawa atau bahkan menghentikan produksi ya. Karena ketika terjadi longsor bisa alat yang hilang, alat yang rusak, atau alat yang sudah tertimbun dan sebagainya, atau bahkan sampai terjadinya kehilangan nyawa. Nah, ini yang perlu dijadikan acuan. Nah, oleh sebab itulah cakupan asesmen longsor ini perlu adanya monitoring itu sendiri. Nah, pada tahap akhir ya sedikit saya jabarkan kondisinya, di mana pada dasarnya Indonesia ini punya pembuktian bahwa potensi geologi dan tambang itu sangat besar, bahkan bisa dikatakan kelas dunia ya. Operasi tambang perlu ahli geoteknik yang mempunyai pengetahuan sangat fundamental ya, perlu gabungan disiplin ilmu ya, sangat-sangat mendasar sekali ya, sebagai aspek fundamental geotechnical engineer. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai distribusi tekanan, prinsip mekanika, aljabar linier, matematis, dan secara konklusif
terus statistik untuk probabilitas dan sebagainya, ini akan menjadi mudah dalam kita menentukan suatu bentuk faktor keamanan. Ya. Nah, selanjutnya pengetahuan geologi itu sangat penting untuk membaca perilaku batuan dan menganalisis justifikasi resiko itu sendiri. Yang terakhir itu adalah kerjasama, baik itu sebagai seorang regulator ya di pemerintahan, terus di bidang akademisi ya, dan seluruh wilayah di regional Indonesia ini. Sehingga perlu adanya pemantauan secara manual baik digunakan peralatan ataupun secara manual. Mungkin itu saja yang saya sampaikan karena waktunya ternyata hanya sedikit. Mungkin lain waktu saya akan bisa sharing kembali dengan topik yang berbeda. Sekian, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Novandri. Saat ini kita akan segera lanjut. Mohon izin Pak, kita akan lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan mungkin membacakan pertanyaan yang pertama ya. Dari Saudara Gali, izin bertanya pada saat kondisi bagaimana kita menggunakan C dan P, puncak dan residu dalam analisis kestabilan lereng. Apakah bergantung pada kondisi massa batuan dan bagaimana menentukan atau menganalisis hubungan antara gerakan akibat peledakan dengan tingkat kestabilan lereng? Ya, mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Baik, oke. Pertanyaan bagus sekali. Pada dasarnya, uji laboratorium itu sendiri, ya, cenderungnya ketika kita melakukan uji kuat geser, ya, uji kuat geser ataupun triaksial, kita akan munculkan namanya nilai puncak dan nilai residu. Nah, untuk hasilnya puncak, kapan kita pakai puncak, kapan kita pakai residu. Nah, pada saat kita mendesain pada di awal, pada tahap eksplorasi, pada tahap kita perencanaan tambang, ataupun kita pada saat lereng in situ, maka kita bisa menggunakan menggunakan kriteria puncaknya. Ya, jadi hasil parameter geser tadi, ya, kuat gesernya yang digunakan adalah C dan V, itu adalah yang puncak. Nah, kapan kita menggunakan yang residu? Ya, pada saat kita mau menganalisis balik, ya, yang pertama, kita menggunakan untuk menganalisis balik yang pertama. Yang kedua, pada saat kita akan membuat suatu timbunan, ya, karena apa? Material timbunan itu adalah material loose, di mana material loose sudah berkurang kekuatan gesekan atau ikatan antar butir partikelnya, maka otomatis dia yang akan berperan itu adalah nilai residunya. Nah, yang terakhir, untuk merancang suatu bentuk timbunan di dalam in-pit ataupun out-pitnya, yaitu bisa kita menggunakan itu. Ya, yang paling penting adalah residu ini untuk pada kondisi di back analisis itu sendiri. Jadi kalau kita suatu saat terjadi longsoran, ya, perusahaan tidak mampu untuk melakukan pemboran ataupun ujian laboratorium kembali, maka bisa menggunakan data residu. Itu yang paling utama kenapa menggunakan residu. Tapi kalau saya secara mendetail pada saat terjadi longsoran tidak menyarankan menggunakan data residu. Kenapa? Terjadi perubahan sifat dan perubahan pendekatan, ya, karena pada saat longsor itu material sudah berubah sifat perilakunya secara detail, ya, dia sudah bergeser, pendekatannya pun sudah berubah, ya. Itu yang bisa saya jawab. Mungkin itu yang bisa saya jawab, atau jelas atau belum, ya. Ya, bagaimana Saudara Gali? Mungkin ada tanggapan? Yang pertama sudah, yang kedua tentang yang tadi Pak, yang bagaimana hubungan antara getaran akibat peledakan terhadap pengaruhnya atau tingkat kestabilan lerengnya. Itu saja. Baru muncul Mas Gali. Ya. Oke,
Kalau kita merunut ke kondisi material si penentuan C terhadap akibat adanya blasting, akibat adanya getaran seismik ya, tidak hanya hal tersebut, maka kita bisa merunut bahwa kondisi kekuatan residu ya, baik itu resi maupun P itu sendiri, maka otomatis akan menjadi kekuatan terlemah ya, karena dia bisa dikatakan hampir mendekati nol untuk kekuatannya ya. Secara grafik C ini turun secara drastis dari kekuatannya yang dia itu sudah ada materialnya, ataupun dia itu kondisi P-nya ketika sudah tidak ada ikatan, maka otomatis si P-nya bisa bergeser turun. Contohnya seperti ini. Material yang sudah lulus, material yang sudah dibongkar, material yang sudah diambil, itu boleh jadi ada nilai C-nya ada, namun nilai P-nya 0. Nah, inilah yang pendekatan yang perlu diantisipasi. Kenapa? Kalau kita dalam mengantisipasi itu sudah di awal sudah diketahui, maka ketika kita mendesain suatu lereng yang kondisinya ada pengaruh blasting, ya tentunya perlu adanya rekayasa geoteknik, ya, dengan adanya perkuatan, dengan adanya dan sebagainya. Itu yang perlu diantisipasi. Namun ketika kita menggunakan yang puncak, ya ini akan berbeda sifatnya, karena secara secara detail material itu ketika pengujian puncak yang diuji itu adalah kondisi pendekatannya berbeda dengan kondisi di lapangan. Ya. Aspek seismik ini bisa kita gambarkan terhadap kondisi in situ. Mungkin itu Mas Galih, kalau ada diskusi kembali. Berarti bisa dihubungkan dengan nilai D atau disrupt faktornya itu Pak ya? Bisa sekali, sangat bisa. Karena gini, korelasinya terhadap nilai residu maupun puncak itu bisa dianalisis terhadap kondisi disrupt faktornya, ya. Baik itu untuk lereng ataupun untuk lubang bukaan, ya, underground, ya, bisa digunakan acuannya. Korelasinya itu kalau pendekatannya kita bisa menggunakan kita sama-sama menggunakan Griffin atau menggunakan Duncan. Nah, itu yang bisa kita gunakan pendekatannya. Atau bahkan kita bisa menggunakan indefinitely, maksudnya material yang menggunakan pendekatan matematis tersendiri. Itu saja sih, sekali. Ya, cukup Pak. Terima kasih Pak Novandri. Ya, sama-sama sekali. Ya, baik Mas Gali, terima kasih. Pak Nova, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Mbak Farisa Fadilah. Apakah pengambilan sampel batuan pada saat hujan, basah, atau kering pada titik yang sama mempengaruhi karakteristik sampel tersebut? Bagaimana untuk memvalidasinya? Oke, mohon maaf, dari siapa tadi namanya? Mbak Farisa Fadilah. Oke, baik, untuk Mbak Farisa, kaitannya dengan pengambilan sampel pada kondisi curah hujan tinggi ataupun pada saat kondisi kemarau gitu ya. Ya pada dasarnya ambilnya sampel itu nanti tergantung dari kondisinya. Yang diambil sama atau tidak yang diambilnya itu. Kondisinya itu di titik yang berdekatan atau tidak. Kalau kita bicara masalah spasial variabilitas, maka ada jarak tertentu untuk pengambilan. Namun, kalau kaitannya dengan hasil parameter propertiesnya akan sangat berbeda. Karena ketika kita mengambil pada saat hujan, maka itu akan kita perhitungkan nanti densitas jenuhnya dan basahnya. Nah, pada saat kita mengambil pada kondisi kemarau atau kering, sama juga akan dihitung parameter dari densitas kering, jenuh, dan basahnya. Sama-sama mendapatkan parameter yang sama. Namun yang akan signifikan itu pada saat hujan. Karena pada saat hujan itu sangat cukup jenuh sekali. Otomatis ketika dibuat desain lereng, itu adalah kondisi yang sangat pesimis. Gitu. Kondisinya harus pada saat pesimis. Pengaruhnya besar sekali. Kalau hujan,
kondisinya nanti desain dari sampel yang seperti itu, maka harus membuat desain yang pesimis. Seperti itu, Mbak Farisa, apakah ada pertanyaan yang... Ya, terima kasih Pak. Sudah cukup jelas. Oke. Baik, terima kasih Mbak Fadila. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari ini Mas Wanergis. Ya, dari Mas Wanergis, izin bertanya Pak, apakah yang menjadi dasar dalam identifikasi suatu batuan sebagai kibet pada data lubang, bor, atau full coring? Apakah selalu batu bara atau batuan lain yang menjadi interburden yang bisa dijadikan kibet untuk korelasi? Apakah data kibet tersebut selalu selaras komparasinya dengan data logging? Oke, baik. Dari Mas Wanergis ya? Iya, Pak. Oke, pada dasarnya tidak selalu selaras ya dengan data logging ya. Data logging ini kontribusinya adalah untuk sebagai pembanding validasi. Karena pada saat kita ngebor, ya pemboran, drilling, itu akan selalu jadi validasi pada kegiatan investigasi sebelum-sebelumnya. Subsurface yang kita tidak bisa duga sebelum-sebelumnya, kita bisa validasi menggunakan pemboran. Walaupun pada sebelumnya itu dilakukan geofisika, geolistrik, gravity ataupun seismik, kita bisa masih pendugaan, ya seberapa besar pengaruh. Nanti akan ada deviasi di situ. Nah, maka perlunya adanya namanya drilling. Nah, pada saat drilling itu bisa kita validasi dengan data logging. Ya. Data logging ini untuk memberikan interpretasi data yang akurat, karena nanti hasilnya itu gamma ray-nya seberapa perbesarannya untuk ya contohnya di batu bara sendiri seberapa besar sih terjadi deviasinya. Nah, itu yang tidak selarasnya, tidak melulu selarasnya seperti itu ya. Kalau ada yang mengatakan selaras ya belum tentu, kadang-kadang bisa jadi korelasinya tidak selaras juga. Itu yang bisa dijadikan acuan kenapa logging ini tidak melulu selalu dijalankan. Itu Mas Sarkis. Pertanyakan kembali. Ya, bagaimana Mas Wanergis? Ya, sepertinya koneksinya terputus ya, atau mungkin sudah. bagaimana? Sudah jelas, sudah jelas beliau. Sudah jelas sepertinya, ya. Baik Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Pratama. Izin bertanya, berdasarkan pengalaman Bapak pada saat melakukan penentuan rockmass, apakah pernah memakai dua klasifikasi sekaligus dalam analisisnya seperti RMR dan key system? Jika pernah, bagaimanakah solusinya untuk pemakaian klasifikasi yang berbeda untuk menentukan nilai rockmass yang tepat? Oke, pertanyaan yang sangat saya suka itu sebenarnya. Ya. Ini menjadi fundamental prinsipal ya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Perlu teman-teman dan semua ketahui bahwa basically empirical method di mana RMR, Q-System, SRR, RQD dan sebagainya itu adalah data yang diambil pada pekerjaan sipil, ya, pada pekerjaan sipil. Nah, otomatis kita ketika mendesain untuk di dunia pertambangan ada atau diperlukan modifikasi khusus, ya, modifikasi khusus. Nah, sebagai gambaran penting ya bahwa penentuan rockmass di mana kita memilih ya itu adalah tergantung pada kondisinya mana yang akan kita gunakan ya di mana lokasinya dan posisinya yang pertama ya. Kalau di dalam perancangan yang di permukaan it's okay RMR bagus sekali ya. Namun ketika kita bicara masalah bahwa permukaan underground perlu dilihat seberapa jauh kedalaman tersebut. Ya, kenapa? Karena RMR itu hanya mengakomodir sampai di kedalaman 900 meter saja. Jadi ketika kita bicara underground, tunneling, underground mining, yang berada jauh di dalam perut bumi ataupun kedalamannya di atas 900, ya otomatis dia tidak bisa jadikan acuan. Nah, mengacu ke hal tersebut, ya saya tidak memilih saya, tapi lebih cenderung seperti ini. I am
Q-System supporting, not RMR supporting. Yang sering mungkin yang sering ketemu dengan saya mungkin sangat familiar. Kenapa saya memilih Q-System dibanding RMR? Karena RMR ini tidak mengakomodir adanya field stress, adanya tegangan in situ. Itu sebabnya. Kekurangan di dalam RMR itu adalah field stress itu sendiri. Nah, field stress diakomodir di dalam Q-System. Nah, permasalahannya adalah apakah saudara, apakah teman-teman semua itu mengakomodir untuk memperhitungkan tegangan di situ atau tidak. Kalau tidak, dengan menggunakan kesetambahan batas, kan cukup itu saja, RMR cukup selesai. Tapi kalau kita bicara masalah permukaan yang semakin dalam, tambang mineral atau biji yang sangat dalam, Freeport misalnya, ya bisa jadi kita berubah menggunakan acuan yang di Barton, ya, Q-System. Mungkin itu jawabannya. Itu jawaban dari saya. Ya, baik. Bagaimana Mas Pratama? Apakah sudah jelas atau ada tanggapan? Ya, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya. Ya, terima kasih Mas. Ini ada pertanyaan baru lagi dari Mas Tunggul Mirza. Jika ada alat berat yang baru didatangkan pada area pitambang, mungkin di sekitar lereng, apakah faktor keamanannya dihitung lagi atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang Mas Tunggul, ketika kita suatu awal, ya, di awal perencanaan geoteknik, itu pasti akan mengakomodir namanya beban, ya, ataupun tegangan, ya. Tadi sudah saya jelaskan di depan mengenai FK statik dan dinamik. Ya, FK statik itu FK statik itu pada kondisi tidak adanya gangguan pengaruh seismik ataupun getaran ataupun beban yang lain. Nah, ini mungkin FK-nya akan lebih tinggi daripada FK yang dinamis. Kenapa? Karena FK dinamis ini akan berpengaruh terhadap adanya aktivitas getaran akan jalan yang dilalui oleh alat transportasi ataupun namanya alat berat dan sebagainya. Terus aktivitas blasting ataupun aktivitas dari kegiatan peledakan itu sendiri dan sebagainya yang berkecimpung terhadap pengaruh beban layang tersebut. Ya, itu yang jadi pemicu saja. Jadi otomatis itu sudah diperhitungkan FK-nya di depan. Mungkin seperti itu, Mas Tunggul. Oh, berarti tidak hanya di mining industry, tidak hanya mining industry ya. Semua aspek kestabilan lereng di sipil konstruksi, jangankan di tambang ya, di aspek konstruksi jalan raya itu juga perlu dipertimbangkan. Itu Mas Tunggul. baik Pak, berarti sudah di awal semuanya Pak, sudah diperkirakan nanti akan ada alat-alat seperti ini semuanya. Sudah. Di awal sudah Pak. Selesai. Sudah. Termasuk beban alat yang lewat itu sudah akan diperhitungkan. Alat besarnya berapa, panjangnya berapa, bebannya berapa itu sudah dipertimbangkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, baik, terima kasih Bang Tunggul. Sementara menunggu pertanyaan yang lain Pak, mungkin saya coba satu pertanyaan ya. Di saat ini kan di masa-masa pandemik ini, apakah ada cara yang bisa dilakukan untuk analisis geoteknik di masa pandemik ini Pak? Apakah mungkin bisa dilakukan secara remote atau kontrol jauh begitu? Gini. Jadi ini pada dasarnya bisa kita sharing saja ya apa yang sekarang sedang terjadi ya. Ada area relasi kami ya, yang kebetulan lahan tambang itu ada di Sumatera Selatan ya. Kondisinya sekarang sedang longsor ya. Mereka sedang membutuhkan saya untuk inspeksi ke sana dengan adanya aktivitas geoteknik ke sana yang tidak memungkinkan saya harus ke sana saat ini. Ya mau nggak mau kita harus remote by system ya. Maksudnya gimana? Kami menggunakan spektrogrametri sama fotogrametri untuk memperkirakan area cakupan luasan longsoran yang pertama. Yang kedua untuk mendeskripsikan seberapa besar sih kuantitasnya
longsoran tersebut, dampaknya dan sebagainya. Terus kita harus mempertimbangkan back analisis. Ya, satu-satunya jalan adalah pengambilan sampling area di area longsoran tersebut. Nah, dengan kata lain, pengambilan sampel tersebut harus dilakukan pengujian laboratorium. Nah, sampel itulah yang baru bisa dikirimkan ke kita untuk pengujian laboratorium dan bisa digunakan untuk dasar, di mana dasar tersebut nanti untuk memback analisis daerah yang tersebut longsornya kenapa, apakah masih bisa dibenahi atau tidak, batasnya itu akan mempengaruhi terhadap produksinya atau tidak. Seperti itu. Terkadang yang memang sangat kesulitan dengan kondisi yang tidak bisa menghadirkan tenaga ahli ataupun tenaga ahli yang kompeten di situ ketika terjadi wahana longsoran tersebut. Seperti itu. Gitu, Mas. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan lagi ya, Pak, dari Mas Yudo Dwi Gali. Field stress pada key system apakah juga mengakomodir adanya seismik seismik? Di mana seismik pada tambang dalam yang berpengaruh ke dalam kestabilan lubang bukaan? Oke, Mas Yudo Gali. Sore, kapan-kapan main kembali ya Mas Yudo Gali ya. Oke, menjawab pertanyaan dari Mas Yudo Gali. Pada dasarnya di Q system ini hanya yang bekerja adalah field stress, bidang discontinue, strength of material, terus adanya groundwater condition, infill material dan sebagainya. Nah, tidak mendasarkan terhadap seismik atau gangguan seismik tersebut. Sehingga yang jadikan acuan itu adalah tingkat kestabilan berdasarkan kondisi geologinya saja. Aspek dinamiknya belum tercakup di situ. Kalau mencakup di dalam faktor seismik, maka kita bisa memperhitungkan tidak menggunakan faktor empirik, namun menggunakan klasifikasi numerik yang itu bisa kita pertimbangkan. Ya. Jadi kalau key system ini hanya mengakomodir secara empiriknya saja, perhitungan matematisnya, serta klasifikasinya, namun tidak mengakomodir seismik. Yang mengakomodir seismik itu hanya di klasifikasi numerik, itu saja. Itu jawabannya. Itu Mas Yudo Gali. Ya, mungkin ada tanggapan langsung dari Mas Yudo. Bagaimana Mas Yudo? Wah. Oh ya, sudah jelasnya. Mantap Ya, terima kasih Mas Yudo. Ya, kita lanjut ke pertanyaan dari Mas Bayu Pamungkas. Berapa lama interval waktu yang ideal untuk melakukan kajian geoteknik, khususnya jika kondisi batuan memiliki struktur seperti sesar, rekahan, dan lain-lain? Oke, pertanyaan yang bagus. Kaitannya dengan geologi teknik ya. Jadi ketika kita bicara masalah area tambang yang punya struktur sesar, contoh saja di Kalimantan Tengah lah. Salah satu formasi batu ayau ya, di Kalimantan Tengah itu ada struktur sesar ya, sekaligus batu bara yang tidak menerus ya. Yang satu kedalamannya adalah 15 meter, di bawahnya lagi adalah kedalaman 30 meter, di bawah lagi masih di pada kondisi tersebut itu perlu diantisipasi adanya geometri lereng nantinya. Jadi perlu adanya aktivitas geoteknik untuk di awal pemboran terutama. Pada saat pemboran itu harus diketahui secara detail. Pemboran tentunya harus didampingi dengan adanya seismik, dengan logging ya, logging. Nah nanti kita bisa menginterpretasikan perhitungan secara matematis dan numeriknya. Nah pada saat sudah terjadi atau terlaksana drilling tadi, dilakukan uji laboratorium untuk memvalidasi kekuatan si material. Pada saat kita membor, pada saat kita melakukan drilling, well site ataupun geotechnical engineer itu sudah memprediksi, oh kemungkinan kekuatan batuannya itu sekian. Kenapa bisa memprediksi seperti itu? Karena pada saat kita ngebor, kita sudah tahu alat bornya itu tipenya berapa. Karena apa?
kekuatan maksimum dari material alat bor tersebut itu sudah kita prediksi. Kalau di formasi A, B, C, dia akan tahu mampu menembus atau tidak. Ya. Nah, itu estimasi pertama. Nah, yang selanjutnya hasil uji laboratorium kita bisa masuk ke modeling. Nah, secara modeling kita masuk perhitungan. Nah, perhitungan nanti akan muncullah namanya FK probabilitas. Seberapa besar pengaruhnya struktur sesar, ataupun adanya folding, ataupun adanya shear fault, ataupun yang lainnya. Nah, ini akan memicu adanya faktor probabilitas keamanan lerengnya. Nah, disitulah yang perlu dipertimbangkan pada saat awal, pada saat di tengah atau medium, di intermediate, yang terakhir final, pada saat terjadinya penutupan area tambang. Ya, jangan salah bahwa pada saat area penutupan tambang itu perlu dikaji namanya geotekniknya. Kenapa? Kita harus mempertimbangkan namanya aspek kekuatan jangka panjang atau long term stability-nya. Supaya pada masa mendatang kita membuat suatu area cakupan lereng reklamasi dan rehabilitasi itu tidak terjadi longsor. Itu Mas Bayu. Iya, sudah jelas katanya. Ya, terima kasih Mas Bayu Pamungkas atas pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan yang muncul Pak dari Mas Yanuarius. Izin bertanya, dari studi kasus yang pernah saya lihat di mana ada terjadi longsoran yang cukup besar dan parah pada lereng pit, kira-kira dengan masalah seperti itu biasanya tindakan seperti apa yang biasanya diambil oleh seorang geotek, Pak? Apakah diameter permukaan pit diperbesar atau bagaimana? Terima kasih. Baik, kasus ini mengingatkan saya pada adanya longsoran yang di tambang batubara cukup besar ya di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan ya. Tidak saya sebutkan karena ini terkait sama kode etik. Ya. Jadi area luasan itu cakupan yang longsor besar. Ya. Seorang engineer geotek itu tidak melulu langsung tiba-tiba datang ke situ. Lihat dulu, mapping dulu. Apa sih yang menjadi penyebab dia longsor? Kira-kira terjadi longsoran itu apakah ada bending shear yang bekerja di situ? Ya. Batas kontak litologinya seperti apa? Nah, itu perlu diplot. Nah, nantilah kita interpretasi datanya, masukkan ke data sheet itu dari tersebut. Nah, setelah kita dapatkan datanya, maka kita bisa meredesain. Redesain ini tidak melulu memperbesar pitnya. Jangan terus berasumsi seperti itu. Nanti kalau seperti itu, maka kita akan kehilangan namanya ultimate pit desainnya, atas limitnya, atas dari area tambangnya. Nah, otomatis kita harus meredesain. Dengan apa? Kita bisa dengan memperendah tinggi jenjangnya, merendahkan sudut kemiringannya, yang pertama. Yang kedua, kita bisa menambahkan dengan perkuatan dengan rekayasa geoteknik, yaitu dengan adanya buttress. Buttress ini adalah mengurangi adanya tegangan yang bekerja pada area si longsoran tersebut. Jadi otomatis, walaupun di situ adanya tegangan atau induce stress-nya, tegangan terinduksi, maka dia akan memperkecil, setidaknya memilahkan atau memecahkan tegangan terinduksi. Sehingga otomatis kita bisa meredesain ulang hasil lereng yang ada di situ. Seperti itu. Garis 12. Oke. Baik, terima kasih Pak Novandri atas penjelasannya. Ya, sama-sama Mas. Baik, terima kasih Mas Yanuarius untuk pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan baru Pak dari Mas Ibadil Faki. Pertanyaan, Pak izin bertanya, untuk metode akuisisi apa yang sering digunakan pada industri pertambangan? Oke, metode akuisisi ini yang paling penting ya, paling sering dan paling saya temui, paling mudah saya jumpai itu adalah geotechnical mapping. Ya. Kenapa? Karena dengan adanya geotechnical mapping, kita akan dapetin update properties, akan dapat informasi terbaru terkait dengan adanya kondisi
kondisi jalan yang berdekatan dengan lereng dan sebagainya. Nah, ini akan memicu apa? Memicu adanya perubahan monitoring, ya. Monitoring ketika di situ, Pak, monitoringnya apakah yang di jalan itu diperlukan dengan yang real time? Tidak melulu yang ada di lereng atau dekat dengan jalan itu dengan yang real time, tidak. Kita bisa mengontrol dengan monitoring manual. Contoh saja dengan menggunakan batang bambu atau kayu dengan seutas tali, maksudnya yang tali yang cukup panjang untuk bisa mengakomodir lereng tingginya. Terus kita bisa menggunakan roll meter, ya, bisa menggunakan roll meter ukuran yang 5 meteran atau 10 meteran bisa digunakan. Dan kita bisa monitor seberapa besar kecepatannya pergeseran atau deformasi atau perpindahan lereng tersebut. Ketika terjadi besar, maka perlu diantisipasi. Apa yang harus diantisipasi? Ya, harus menurunkan tinggi jenjang, menurunkan sudut kemiringan dan sebagainya. Itu salah satu cara, metode yang perlu diantisipasi. Nah, yang kedua itu adalah menduga dengan grading tadi yang tadi saya sampaikan. Kita menggunakan grading untuk menduga seberapa besar sih perubahan kekuatan si batuan. Karena tidak selamanya ketika kita mengukur batuan itu kekuatannya sekian muncul 30 meter skala, tidak selamanya segitu. Pasti akan ada naik turunnya. Kenapa? Karena perbedaan tegasan di situ atau gaya atau struktur yang bekerja di situ. Itu yang jadi cakupan kenapa berubah. Itu. Mas Ibadil, cukup jelas. Ya, bagaimana Mas Ibadil? Ya, sudah cukup jelas, Pak. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Mas Albert Joni Rinexo. Untuk mengetahui daerah-daerah mana saja yang potensinya tinggi untuk terjadi longsor, data acquisition method apa yang paling efektif ya Pak? Ini untuk case di lapangan geotermal yang minim bukaan lahan. Oke. Sering sekali bahwa geomechanical engineer atau geomechanical engineering ya itu tidak melulu hanya di dunia tambang saja ya. Jadi banyak klasifikasinya untuk lapangan minyak maksudnya ya. Jadi ataupun yang di geothermal yang notabene tidak bisa secara mendetail memperluas area lahan. Nah, kasusnya untuk geothermal di sini ini mengingatkan ada tambang dalam yang dekat sekali dengan area geothermal yaitu di Ternate sana, di area Gosowong ya, tambang biji emas di Ternate itu sangat dekat sekali dengan area geothermal, jadi sehingga di terowongannya itu cukup panas juga. Nah, yang data akuisisi yang digunakan itu yang pasti itu adalah dari geotechnical mapping sekaligus data statistik, karena pada kondisi yang sedemikian tidak bisa memperluas, maka kita harus mencakup perilaku di area yang dicuju, yang diambil, yang di sampling. Ya. Kita harus mengetahui perilakunya seperti apa untuk mendapatkan informasi bahwa bukan secara mendetail. Nah, data akuisisi yang perlu dipertimbangkan itu adalah perilaku materialnya atau mechanical properties-nya, itu yang paling penting. Jadi yang sangat-sangat signifikan ya di properties-nya itu sendiri. Jangan sampai nanti kita tidak tahu informasi properties yang mendasar dari area di situ. Itu yang penting. Itu Mas Albert. Apakah ada tanggapan Mas Albert? Ya, sudah cukup. Ya, terima kasih banyak Mas Albert untuk pertanyaannya. Kemudian ada ini pertanyaan kedua dari Mas Tunggul ya. Izin bertanya, apakah ruang lingkup kerja seorang geotek engineer khusus untuk menganalisis kekuatan lereng dan lain-lain, atau juga bertugas untuk mengurusi perizinan area dan lain-lain? Terima kasih. Oke. Pertanyaan Mas Tunggul menyambung dari yang perihal tadi. Jadi technical engineer
itu sebenarnya tidak hanya sekedar mengurusi kestabilan lereng, tidak hanya sekedar mengurusi AFK dan sebagainya. Namun lebih daripada itu, geotechnical engineer itu akan mempertimbangkan aspek keselamatan. Jadi yang mempertahankan produktivitas dari suatu tambang, dari area bukaan, baik itu untuk mining ataupun konstruksi sipil, dia akan berkontribusi terhadap tingkat keselamatannya ya. Jadi tidak hanya sekedar mengurusi hanya SK dan lereng saja, tidak. Namun kita bisa berkontribusi terhadap peralatan misalnya. Seberapa besar sih peralatan itu akan menjadikan acuan tingkat produktivitas yang tinggi. Seberapa besar plannya itu tercapai, nah itu bisa. Kalau masalah dengan perizinan dan sebagainya, itu bukan urusan kita, bukan di ranahnya seorang geotechnical engineer, tapi itu berada di ranahnya orang humas. Maksudnya yang berkontribusi di PR, public relation dan sebagainya, itu yang menjadi kontribusi utama. Ya. Tapi kalau untuk perizinan seorang geotechnical engineer mengikuti ke perizinan, ya itu namanya pekerjaan. Intinya seperti itu, Mas. Atau malah job desk-nya dilebihkan, itu seperti itu. Itu Mas Unggul. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, terima kasih banyak Mas Tunggul. Ini ada pertanyaan lagi dan ada pertanyaan yang masuk lagi dari Mbak Diana Pradani. Izin bertanya, ada kasus yang pernah saya temui di sebuah tambang untuk material lemah dan cenderung ada jebakan air atau lumpur. Ketika kita lakukan analisis dan redesign, selalu muncul FK kurang aman dan sangat berpotensi lereng tersebut longsor. Dan bahkan aktual di lapangan selalu longsor. Menurut Pak Novandri, analisa apa yang tepat dan bagian parameter mana yang perlu kita jadikan perhatian agar lereng tersebut bisa masuk kategori aman? Apa perlukah kita berikan perkuatan terhadap lereng tersebut? Oke, baik. Pertanyaan dari saudara Diana Pradani. Apa kabar, Mbak Diana? Long time no see. Halo Mas. Betul saya Mas itu yang bertanya. Ada kabar? Bentar, ini ada yang menelpon. Oke, lanjutkan. Mohon maaf ada telepon tadi. Oke, dengan adanya jebakan, dengan adanya bidang lemah yang muncul lumpur ataupun air, ya, kita melakukan pendekatan. Ya, maksudnya gini, geotechnical mapping ini salah satunya adalah mengakomodir kondisi di area yang tidak normal, maksudnya ya adanya kubangan air, adanya lumpur, bahkan kalau lebih terlalu frontal yaitu adalah adanya rock burst atau ledakan batuan itu sendiri. Nah, pada kondisi tersebut kita selalu mendesain pasti dengan FK yang kurang aman, di bawah 1 lah, seperti itu. Nah, yang perlu dipertimbangkan itu adalah aspek rekayasa geotekniknya seperti apa yang akan kita gunakan. Apakah kita menggunakan rekayasa geotekniknya itu berdasarkan dari kekuatan material atau untuk mengalihkan kekuatan si bidang lemah tersebut. Contoh aja gini, air. Air itu pasti dimanapun tertampung, dia akan mempunyai namanya tekanan air pori atau pore pressure. Nah, pore pressure inilah yang akan selalu mengurangi nilai FK. Dampaknya adalah FK kurang lebih sekitar 20% akan terkurangi dengan adanya pore pressure. Nah, dengan adanya perkuatan, dengan adanya rekayasa geoteknik ataupun perkuatan yang lainnya, itu akan dampaknya akan meninggikan atau menaikkan tingkat keamanan tersebut. Nah, parameter yang perlu kita jadikan acuan atau perhatian itu adalah sifat mekaniknya. Karena apa? Kita harus mengacu. Air itu dengan material itu berbeda
kondisi, yang satu padat, yang satu cair. Yang cair ini kondisinya akan selalu masuk di area butiran atau di ikatan yang mengisi kondisi porositas batuan tersebut. Itulah yang menyebabkan material itu menjadi lemah. Jadi otomatis ketika kita memodelkan suatu kondisi di lapangan, itu pasti akan selalu cenderung rendah FK-nya. Nah, kenapa? Ya, karena si air ini akan mengisi ke area-area porositas batuan tersebut, sehingga menyebabkan material tersebut jadi yang lemah. Ya, ini kontribusinya gitu. Nah, solusinya adalah dengan adanya perkuatan tadi yang bisa dijadikan acuan supaya lebih aman. Nah, itu Mbak Diana. Sepertinya saya tahu di mana itu lokasinya ya. Ya, sepertinya jenengan juga tahu itu di mana. Itu ada dulu pernah viral sih itu kejadian ke tambang itu pernah viral beberapa waktu yang lalu, dan ya itu ya menjadi topik yang sepertinya menarik karena memang di tempat tersebut kebanyakan itu lumpur, Mas. Iya, betul. Iya, lumpur. Jadi kemarin juga sempat main-main gitu gimana cara ngedesain, dan kita udah redesign bagaimanapun caranya tetap aja longsor gitu loh, Mas. Nah, ini kalau mau kita kasih perkuatan itu kan di lereng produksi gitu loh, Mas. Iya. Jadinya kayak apakah itu tuh ekonomis atau tidak gitu loh, di sebuah lereng produksi kita berikan perkuatan gitu loh, Mas. Yang satu kan pasti itu sia-sia juga karena di area lereng produksi gitu. Nah, kalau kita melihat atau merunut dari kondisi yang seperti itu ya, banyak lumpur dan air ya, dengan kondisi itu area lereng produksi, jadi otomatis ya kita tidak serta-merta perhitungan ekonomiknya tidak masuk gitu loh, karena itu area produksi. Nah, solusinya adalah dengan adanya redesainnya bukan bentuk lereng yang pada umumnya. Jadi kita bisa menggunakan redesain geometri. Contohnya adalah menurunkan sudut kemiringan dengan area yang lebih rendah. Ini tanpa ada solusi perkuatan ya. Menurunkan lebih rendah dan kondisinya itu dengan berjenjang. Nah, ini akan memicu distribusi tegangannya itu akan bergeser. Nah, deformasi yang terjadi itu akan berkurang di situ. Kemungkinan naik ataupun dia itu besar FK-nya ada di situ. Namun akan alangkah lebih baiknya ketika kondisi seperti itu harus di watering ataupun di drainage, karena air dan lumpur di situ tidak mungkin akan bisa bertahan karena kondisi seperti itu. Gitu Mbak Diana. Oke Mas, terima kasih banyak. Mungkin kita butuh waktu lebih kali ya Mas, mungkin di luar ini untuk kita sharing-sharing lagi. Ya? Oke, terima kasih Mas Novandri. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Mbak Diana, sangat menarik sekali ya. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya sekaligus pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi dan tanya jawab kita saat ini. Dari Mas Wanergis, ini pertanyaan kedua sepertinya. Suatu lereng bisa saja dikatakan stabil dalam waktu yang lama. Tapi apakah ada faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng bisa berubah menjadi tidak stabil dalam kurun waktu yang akan datang? Dan bagaimana untuk mengantisipasinya? Oke, pertanyaan bagus ya Mas Wanergis. Pada kondisi tertentu, lereng itu pada saat kita desain kondisinya aman. Tiba suatu saat tertentu kondisinya tidak aman atau bahkan terjadi longsoran, ya otomatis kondisinya tidak bisa serta-merta kita menentukan akan aman selamanya, tidak, karena akan adanya perubahan deformasi. Salah satunya adalah kecepatan perpindahan, kecepatan displacement. Inilah yang menyebabkan adanya perubahan keamanan di situ, keamanan lereng tersebut. Ya. Jadi waktu kita desain itu aman, waktu kita gali aman. Nah, pada saat kita gali, kita sudah buat lereng, otomatis perpindahan dari tegangan yang awalnya itu tegangan in situ secara gravitasi dia akan ke bawah, dia akan berpindah ke area lereng atau area yang terganggu. Itulah yang namanya induced stress atau tegangan terdistribusi. Ya, kondisinya ketika sudah terdistribusi, maka akan otomatis merubah
nilai FK secara aktual. Yang awalnya itu FK-nya tinggi, tiba-tiba turun atau bahkan terjadi longsoran. Nah, itu yang akan menyebabkan terjadinya perubahan kondisinya. Nah, antisipasinya itu adalah dengan adanya monitoring. Slope movement, deformasi movement atau displacement itu sudah diatur di dalam subject method. Kita bisa mengacu ke punyanya Zavodny ataupun punyanya Sullivan. Keduanya mengakomodir kecepatan lereng itu adalah kecepatan yang 4,35 mm per hari. Ketika lebih dari kecepatan itu, maka itu sudah warning, sudah jadikan acuan warning untuk bisa diantisipasi akan terjadi longsoran. Itu yang diacu oleh stability radar untuk bisa mempertimbangkan real time dari kecepatan suatu displacement atau deformasi tersebut. Gitu. Itu ya, Mas Wanergis. Bagaimana? Ya, Mas Wanergis. Ya, sudah sangat jelas katanya, Pak. Oke. Baik. Memang kelihatannya memang diskusi kita di sore hari ini sangat menarik sekali ya. Namun karena keterbatasan waktu, oleh karena itu saat ini sesi diskusi dan tanya jawabnya saya akhirkan. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada para penanya dan terlebih khusus kepada Pak Novandri ya. Dan sebelum webinar ini ditutup, mungkin banyak sekali peserta yang ada dari kalangan mahasiswa Pak. Mungkin saya mohon kiranya Pak Novandri juga memberikan pesan kepada kami para mahasiswa agar dapat menjadi seorang profesional yang baik di bidang pertambangan di masa yang mendatang, Pak. Ya, bagaimana Pak Novandri? Apakah masih terhubung? Pak Novandri? Oke, sudah. Ya. Sudah. Apakah saya ulang lagi pertanyaannya? Ya, mau bilang. Oh iya. Jadi, baik. Tadi jadi para peserta mungkin banyak dari kalangan mahasiswa Pak, mungkin bisa berikan kami pesan para mahasiswa agar kiranya boleh bagaimana caranya kami supaya boleh menjadi seorang profesional yang baik di terlebih khusus bidang pertambangan di masa yang mendatang, Pak. Baik, mungkin sedikit saya menyampaikan ya. Karena di sini saya lihat tidak hanya mahasiswa ya. Di sini ternyata juga ada senior saya dan relasi saya. Ya, selamat sore. Saya menyapa dulu Bapak Riza Nofrinda ya. Ini beliau juga senior saya, kebetulan bertugas di SDM Kalimantan Barat. Ya. Ibu Meda ternyata juga hadir juga dari SDM. Nah, berkaitan dengan kondisi saat ini ya, saya pesan kepada rekan-rekan semua, mahasiswa teknik geologi, teknik pertambangan, ataupun disiplin ilmu yang lain ya. Kalau kita mau berkontribusi ke bidang yang kita geluti ya, seperti halnya di dalam dunia pertambangan, di sini terlebih khususnya ada di geotechnical engineer ya, maka kita harus konsisten, continue dalam explore terhadap ya Ya, sepertinya koneksi dengan Pak Novandri terputus ya. Coba saya. Oh ya, ini sudah ada lagi. Iya, Pak, terputus. Bisa dilanjutkan, Pak. Oke, jadi kalau kita mau kontribusi ke technical engineer ya, yang paling penting itu adalah konsisten dan semangat kita dalam mempelajari suatu objek itu sendiri. Ya, kalau kita continue, kalau
serius dalam berkontribusi di situ, ya otomatis lah kita akan selalu dimudahkan kondisinya, mendapatkan informasi, mendapatkan experience-nya, baik dari kalangan praktisi ataupun dari kondisi company ya. Tidak selamanya di geoteknik engineer itu hanya Ya, sepertinya memang ada masalah koneksi dengan Pak Novandri. Kita tunggu sebentar, apakah masih bisa masuk lagi. Pak Novandri, apakah bisa terhubung lagi, Pak? Oke, sudah terhubung ya? Ya, ya silakan Pak, kalau masih ada yang mau dilanjutkan. Jadi perlu kita mengeksplor ke siapapun itu. Ya, maksudnya tidak hanya di dunia kampus ataupun di akademisi, tapi dari company, dari luar pun kita bisa dapatkan ya. Pada saat ini kan kita sangat sekali. Ya, mungkin ya memang sedang ada masalah koneksi dari Pak Novandri. Oke, sepertinya sahabat ini ya. Masih banyak protes. Oke, mungkin itu saja Mas Jeremy. Saya pesan ke teman-teman semua supaya bisa lebih continue dalam menggali atau mengeksplor di geotechnical. Lain waktu saya akan coba sharing kembali dengan topik yang berbeda. Ya, baik. Terima kasih banyak pesan-pesannya Pak Novandri, dan semoga kita para mahasiswa ya bisa terus semangat dan terus berusaha belajar hingga menjadi profesional khususnya di bidang pertambangan nantinya. Dan Pak Nova, mohon izin apabila mungkin teman-teman akan ada pertanyaan lebih lanjut mengenai dunia pertambangan khususnya yang dibahas di sharing session kita di sore hari ini, apakah bisa menghubungi Pak Nova mungkin melalui email Pak Nova? Boleh, monggo. Saya Ya, terputus lagi ya. Ya, dari jawaban Pak Novandri tadi, jadi nanti teman-teman kami akan mengirimkan email Pak Novandri melalui WhatsApp group. Sudah diizinkan tadi oleh Pak Novandri bahwa kita bisa, kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan lagi. Dan sekali lagi, ini Pak Novandri masuk. Apakah masih ada yang mau dilanjutkan Pak pembicaraannya tadi? Mungkin bisa dikontak ke email saya di novandri.kusuma@gmail.com ataupun novandri.kusuma@geoman-studio.com. Saya coba di message ya. Oke, baik Pak. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Novandri. Jadi sekali lagi nanti emailnya Pak Novandri nanti kami akan kirimkan secara langsung di WhatsApp group supaya teman-teman semua bisa mengetahuinya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Novandri atas waktunya untuk sharing sebagian ilmunya di sini. Terima kasih juga tadi kepada Pak Misbahuddin yang telah memberikan sambutan. Dan terima kasih kepada para peserta atas antusiasmenya dalam mengikuti acara pada hari ini. Dan harapan kami semoga diskusi atau sharing pada hari ini dapat meningkatkan wawasan kita dan dapat bermanfaat bagi kita semua di masa mendatang.